Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Laila, guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 41 Kota Pagar Alam. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Oktriani. Beliau adalah guru kelas 4 di SD Negeri 41 Kota Pagar Alam. Assalamualaikum Ibu Oktriani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Ya, Alhamdulillah, hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan observasi kelas. Baik. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa. Hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu Bu ya? Baik. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan materi pembelajaran. Kira-kira apa nih Bu materi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti? Materi pembelajaran yang akan saya sampaikan yaitu pembelajaran IPAS, materi bagian tumbuh-tumbuhan. Baik, mata pelajaran IPAS, materi bagian tumbuh-tumbuhan. Saya akan tanya lagi nih Bu, yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya rancang, tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasikan bagian tumbuh-tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Baik. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangan yang ingin saya capai adalah pengetahuan dan keterampilan. Baik. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai itu aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan ya Bu ya. Kemudian saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin strategi pembelajaran yang Ibu pakai nanti. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan gaya belajar siswa. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional Bu ya. Nah, bagaimana dengan metode atau media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nanti? Untuk media pembelajarannya, mungkin saya akan menggunakan berbagai gambar dan kartu bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Kemudian ada video, laptop, LCD, proyektor, dan LKPD. Baik. Nah, kira-kira nih Bu, kapan akan Ibu laksanakan pembelajaran tersebut dan di kelas berapa? Saya akan melaksanakan pembelajaran di hari Kamis di kelas 4. Baik, jadi nanti di hari Kamis depan di kelas 4 saya akan datang di kelas Ibu. Ya. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di dalam kelas Ibu ya. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi, kita akan adakan percakapan pasca observasi, nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Baik. Ya. Nah Bu, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran proses pembelajaran yang akan saya lakukan dari strategi pembelajarannya dan media apa yang saya gunakan nanti. Ibu, terima kasih atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Kamis depan ya Bu ya. Baik. Oke. Demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai bertemu pada observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh saudara kalian Rosid. Silakan Rosid. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Rob
Bisik. Silakan duduk, Rasid. Oke, Ibu mau bertanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Abizar. Kenapa Abizar tidak datang? Sakit. Oke, mari kita doakan saudara kalian Abizar. Semoga dia lekas sembuh dari sakitnya. Oke, hari ini kita akan belajar yaitu IPAS. Nah, adakah yang tahu tentang bagian tubuh tumbuhan? Ayo angkat tangan. Ya, Sipa? Daun, oke. Tia? Bunga. Rapa? Batang. Zio? Akar. Terus ada lagi? Ya, buah. Oke ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi bagian tumbuh-tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Siapa yang suka menggambar? Yo, oke. Yang suka menulis? Yang suka praktek langsung? Oke. Baiklah, sebelum kita membagi kelompok, kita akan case breaking dulu. Silakan keluar di bangku masing-masing. Oke, sudah siap? Yang bagus. Oke, sekarang kita langsung membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian. Oke, silakan.
Bagi kelompok. Hati-hati, diangkat, hati-hati. Baiklah anak-anak, karena kita sudah membentuk kelompok, jadi silakan ditonton video mengenal bagian tumbuh-tumbuhan. Diamati ya. Oke, silakan diperhatikan. Perhatikan video di depan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Oke, perhatikan dengan benar ya. Mengapa pohon tidak mudah tumbuh ya? Tertiup angin. Itu juga karena pohon memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Air dan mineral yang telah diserap akar kemudian diangkut ke bagian batang. Selain itu, daun juga bernapas menghirup udara karbon dioksida. Daun juga menangkap sinar matahari untuk tumbuh dan berkembang. Air dan karbon dioksida pada daun diolah menjadi makanan tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Sebagai hasilnya, daun mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Masya Allah. Teman-teman, lihat. Sepertinya pohon ini biji mangga ini dapat ditanam kembali. Setelah beberapa waktu dengan biji mangga akan tumbuh buah mangga yang baru. Masya Allah. Teman, ada permainan puzzle. Yuk kita susun. Bismillah. Yang mana akarnya? Ini akar. Mana batang? Ini batang. Yang mana daun? Ini daun. Yang mana bunga?
Ini bunga. Yang mana bunga? Ini bunga. Baiklah anak-anak, Ibu akan bertanya pada kalian tentang video yang sudah kita lihat tadi. Apa? Menurut kalian apa? Oke, silakan Dina. Daun bernapas dengan menghirup udara karbon dioksida. Daun juga menangkap sinar matahari untuk berkembang dan tumbuh. Oke, bagus ya. Selanjutnya siapa lagi yang bisa menjelaskan apa yang ditonton tadi? Oke, Siva silakan. Batang berguna sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Batang juga berguna menurunkan air dan mineral dari akar menuju daun. Oke, bagus ya. Tepuk tangan anak-anak. Oke, siapa lagi? Siapa lagi? Iya. Ranisa. Memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Oke, bagus ya. Oke ya, artinya kalian sudah mengerti ya apa itu akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan ini untuk kelompok visual. Oke, silakan kalian lihat. Yang selanjutnya yaitu kelompok auditori. Satu. Oke, silakan. Oke, baiklah anak-anak. Jadi Ibu sudah membagikan beberapa gambar. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa minat? Apa saja bagian dari tubuh tumbuhan? Ya, Rafa? Oke, Hasan? Adel? Tuh, batang. Oke ya. Terus fungsi akar apa Rafa? Menyerap air dan mineral dari tanah untuk mendukung tumbuhan. Oke ya. Terus kalau fungsi batang apa? Rehan. Oke, bagus ya. Dari kartu yang sudah Ibu bagikan, Ibu mau bertanya ya, siapa yang dapat akar? Angkat tangan. Oke, silakan April. Apa fungsi akar? Akar menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Oke. Untuk gelombang tumbuhan. Yang dapat bagian batang. Oke, silakan ya. Fungsinya? Yang dapat daun. Oke, nih Rosid. Daun bertempat tumbuhan membuat makanan itu bukan agar tanaman bisa tumbuh. Sekarang yang dapat bunga. Oke, Monica silakan. Selanjutnya yaitu siapa yang dapat buah? Tia. Apa fungsi dari buah Tia? Oke ya, artinya kalian sudah bisa menjelaskan fungsi dari semua bagian dari tumbuh-tumbuhan melalui melihat kartu yang sudah diberikan. Oke, baiklah anak-anak dari kelompok visual dan kelompok auditoring dan kelompok ayah. Nah, apakah kalian sudah mengerti semua anak-anak? Sudah mengerti? Bagian dari tumbuh-tumbuhan sudah mengerti?
Sudah, oke. Nah, sebelum Ibu membagikan LKPD, kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Oke ya. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Silakan kalian kerjakan dengan tertib. Buat nama ya, nama, tanggal, kelas. Nih, silakan diisi, silakan diisi. Sama ya ini. Pas. Ditulis. Ya. Ya. Nama lengkap. Sebenarnya ini ditarik, swing, tarik sini, tarik sini. Itu fungsinya. Kan hafalan kelas 4, akar untuk tanggal 20. Kalau sudah, silakan dikumpulkan kepada Ibu. Oke. Oke. Ya. Terus ya. Oke ya. Oke. Iya, ya. Oke. Baiklah. Sekarang Ibu mau bertanya, apa kesimpulan dari pelajaran kita tentang bagian tumbuh-tumbuhan? Siapa yang bisa angkat tangan? Kesimpulannya. Kesimpulan apa saja bagian dari tumbuh-tumbuhan tadi? Oke, Bina, ada apa saja? Ada batang, apa lagi? Ada akar. Sapik? Ada buah. Tia? Bunga. Rafaeldo? Ada daun. Nah, dari semua bagian tumbuh-tumbuhan tadi, apa yang paling kalian sukai? Apa? Buah. Oke, kenapa kalian suka buah? Karena bisa dimakan dan bisa kita jual. Oke, pelajaran kita hari ini
semoga kita mendapatkan manfaatnya dan bisa lebih baik lagi dan lebih pandai lagi dalam belajar. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu, oke, dipimpin oleh Rosid. Oke, silakan. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi ilallazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bil sabr. Sadaqallahul azim. Amin. Oke, silakan. Baiklah, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 41 Pagar Alam. Hari ini saya masih ditemani oleh Yani sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Saya juga ditemani oleh Nita Angdiani sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 8. Assalamualaikum Ibu Oktriani, Assalamualaikum Ibu Nita. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan proses observasi kelas yang telah Ibu lakukan di kelas dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di dalam kelas. Pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah dilakukan di dalam kelas? Karena belum terbiasa, jadi masih merasa gugup, tapi alhamdulillah masih berjalan dengan baik. Oke, alhamdulillah ya Bu ya sudah berjalan dengan baik. Nah, bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang Ibu lakukan dalam kelas atau tahapan-tahapan pelaksanaan yang Ibu lakukan dalam kelas. Area pengembangannya yaitu pengetahuan dan keterampilan. Adapun tahapan-tahapan pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu saya memberikan pertanyaan tematik dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian saya melakukan diferensiasi dengan menggunakan metode gambar, video, dan juga kartu. Selanjutnya saya juga membagikan kepada siswa-siswa yaitu LKPD dan memberikan bersama siswa menyimpulkan pembelajaran atau materi. Ya, baik. Jadi ada pengembangannya itu adalah pada aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Menurut saya alhamdulillah sudah berhasil ya, tapi masih ada kekurangan. Ya. Baik, area pengembangan telah dilakukan dengan baik ya Bu ya. Menurut Ibu, apa sih kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas? Kendala yang saya hadapi di selama pembelajaran yaitu masih ada siswa yang belum aktif dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Ya. Baik, masih terdapat peserta didik yang kurang aktif Bu ya dalam proses pembelajaran Ibu. Nah, kira-kira ini apa rencana Ibu ke depan untuk memperbaiki rencana tersebut? Untuk memperbaiki hal tersebut, saya akan membagi kelompok siswa, yaitu ada kelompok visual, auditoring, dan
kinestetik. Ya. Baik, jadi Ibu akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, Bu, ya. Mm-mm. Lalu nanti membagi kelompok berdasarkan gaya belajar mereka. Ada gaya belajar visual, ada gaya belajar auditori, dan juga kinestetik. Baik, semoga rencana Ibu dapat terrealisasi, Bu, ya, dan kemudian dapat memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, kemudian Bu, ya, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan rencana tersebut? Mungkin dan insya Allah akan saya laksanakan rencana pembelajaran itu hari Kamis depan. Minggu depan ya Bu ya. Ya. Baik, saya akan mendengar lagi nih cerita dari Ibu mengenai rencana Ibu melalui proses pembelajaran tersebut. Nah, baik Bu, terima kasih baik atas jawaban-jawabannya. Semoga rencana melakukan proses pembelajaran tersebut dapat terrealisasi Bu ya. Ya. Nah, sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Mita sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapannya mengenai kegiatan supervisi akademik ini. Silakan Terima Ibu. kasih untuk Ibu Nur Laila dan Ibu Oktri pada kesempatan kali ini sudah berbagi praktik baik ya, terutama Ibu Oktri sebagai rekan sejawat dari Ibu Nur Laila yang sudah melaksanakan kegiatan dari mulai pra-observasi, kemudian observasi pelaksanaan pembelajaran, kemudian sampai pada hari ini kita masuk pada tahap pasca observasi. Jadi dari coaching yang tadi sudah dilakukan oleh Ibu Nur Laila, saya melihat bahwa tujuan percakapan ini sudah ada. Jadi tujuannya adalah proses coaching pasca setelah observasi, bagaimana dari mulai perasaan Bu Oktri melakukan pembelajaran dengan penerapan baru ya, pembelajaran menggunakan diferensiasi, kemudian tadi juga pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Nur Laila dari percakapan coaching ini sudah memunculkan percakapan dua arah ya. Jadi antara Ibu Nur Laila dan Ibu Oktri, pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Nur Laila juga sudah mencakup pertanyaan berbobot, tidak ada lagi pertanyaan mengapa, pertanyaan tertutup ya. Iya. Dan Bu Oktri juga menanggapi pertanyaan yang diberikan itu tidak ada kesusahan ya, dapat dijawab dengan baik. Kemudian Bu Oktri juga menjawab dengan lugas tanpa ada kebingungan. Berarti kan jelas pertanyaan diberikan oleh Bu Nur Laila. Kemudian Bu Nur Laila juga di akhir sudah merangkum apa jawaban yang dilakukan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Ibu Oktri. Jadi sejauh ini kami sebagai pengajar praktik menilai bahwa coaching yang telah dilakukan itu berjalan dengan baik, dan kami yakin ketika nanti melihat video observasinya, Ibu Oktri juga benar-benar sudah memahami dengan baik, dan praktik baik yang sudah dilakukan oleh Ibu Oktri ke depannya itu bisa dilanjutkan ya. Tadi kan ada tindak lanjut di akhir ya. Semoga tindak lanjut ini tidak cuman ke depannya tidak cuman Ibu Oktri yang diberikan coaching, tapi guru-guru rekan-rekan sejawat yang lain juga bisa. Mungkin dari saya itu untuk selanjutnya semangat melakukan tindak lanjut Ibu Nur Laila, Bu Oktri juga semangat untuk melakukan praktik baiknya dan membagikan kepada rekan-rekan sejawat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mita atas tanggapannya mengenai jalannya kegiatan supervisi ini. Akhirnya pada kegiatan supervisi akademik ini telah selesai dari percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mita dan Ibu Oktriani. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.